Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembahasan TO2 untuk soal nomor 21 sampai nomor 40. Nomor 21. Jika totalnya terdapat 200 siswa, maka banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan taekwondo adalah. Nah, di sini kegiatan taekwondo udah ketahuan 15%. Dan totalnya ada 200 siswa. Jadi kita tinggal hitung aja. 15 per 100 dikali 200. Tinggal coret nolnya 2, coret nolnya 2. Nanti tinggal 15 dikali 2. Jadi hasilnya 30 siswa. Jadi nomor 21 jawabannya yang D. Untuk nomor 22, nilai dari 256 pangkat setengah dikali 27 pangkat 1 per 3. Jadi 256-nya ini kita rubah nih. Jadi 2 pangkat 8. Nah, 27-nya kita rubah jadi 3 pangkat 3. Begitu. Nah, ini bilangan pangkat ketemu pangkat, dikali aja pangkatnya. 8 dikali setengah. 8 dikali 1, 8. Dibagi 2, 4. Jadi nanti 2 pangkat 8 pangkat setengah berubah jadi 2 pangkat 4. Sedangkan 3 pangkat 3 dikali 1 per 3. 3 dikali 1 kan 3. Nanti tinggal 3 per 3. 3 per 3 itu kan 1. Jadi nanti hasilnya ini 3 pangkat 1 nih. 3 pangkat 3-nya dikali sama 1 per 3. Hasilnya 1. Nah ini 8-nya dikali sama setengah. 8 kali 1 bagi 2. Hasilnya 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 4 itu kan 16. 3 pangkat 1, 3. Hasilnya nanti 16 dikali 3. 48. Untuk nomor 23, P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 10X plus 20 sama dengan 0. Nilai dari P dikali Q. Nah, di sini kan bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan di sini A-nya nih 1, B-nya min 10, C-nya nanti 20. Ini kita udah sering belajar kalau hasil kali akar-akar itu rumusnya nanti C per A. P dikali Q sama dengan C per A. C-nya 20, A-nya 1. Tinggal 20 per 1. Hasilnya nanti 20. Begitu. Jadi untuk nomor 23 jawabannya yang B. Untuk soal nomor 24, persamaan garis melalui titik 0,5 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 4X tambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau ada soal persamaan kayak gini, persamaan garis lurus yang sejajar, pertama-tama kita cari gradiennya dulu. Gradien dari sini. 4X tambah 2Y dikurang 8. 2Y-nya tetap di kiri, 4X sama min 8-nya kita pindahin ke kanan. Jadi, 2Y sama dengan min 4X ditambah 8. Karena ini depannya 2, kita bagi 2 dulu, biar nanti jadi Y aja. Kita bagi 2. 2Y dibagi 2, nanti kan Y. Min 4 bagi 2, min 2. 8 dibagi 2, 4. Nah, ini gradiennya kita udah dapet nih. Gradiennya min 2. Karena dia sejajar, kalau dia garisnya sejajar, gradiennya sama. Nah, untuk titik 0,5 ini kita anggap dia sebagai X1 sama Y1. Nah, ini kita kan udah dapat gradiennya, udah dapat titiknya. Tinggal kita buat persamaan garis. Mungkin dulu di kelas 7 pernah belajar, rumusnya kayak gini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya kita ganti sama min 5, X1-nya kita ganti sama 0. M-nya ini gradien, kita ganti sama min 2. Gitu. Jadi, Y dikurang ini, min 5, min 5 dari ini Y1-nya. M-nya itu kan min 2. Dikali X, min X1-nya 0. Min ketemu min jadi plus, jadi nanti Y plus 5 sama dengan min 2X. Jadi Y sama dengan min 2X min 5. Jawabannya yang A. Gitu. Nomor 25.
akar-akar dari persamaan X kuadrat min 8X tambah 15 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar, bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini saya kasih contohnya satu aja, pakai cara pemfaktoran biasa. Jadi, X kuadrat min 8X tambah 15. Cara faktor ini gini, ada dua buah bilangan yang ketika ditambahin hasilnya itu min 8. Dan ada dua buah bilangan ketika dikali nanti hasilnya 15. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan min 8. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 15. Ini angkanya min 3 sama min 5. Min 3 ditambah min 5, min 8. Min 3 dikali min 5, min dikali min, kan plus. 3 dikali 5, 15. Begitu. Jadi kita dapat nih, X min 3 dikali X min 5 sama dengan 0. Nah, kita cari X1-nya dulu dari sini. X min 3 sama dengan 0. Titik-titik dikurang 3 sama dengan 0. Jadi X yang pertamanya itu 3. Kalau kita ganti sama 3, 3 dikurang 3 kan 0. Nah, untuk nyari X2-nya sama kayak gini. X dikurang 5 sama dengan 0. Titik-titik dikurang 5 sama dengan 0. X2-nya sama dengan 5. 5 dikurang 5 kan 0. Jadi X1-nya 3, X2-nya 5. Jadi jawabannya yang D. Nomor 26. Diskriminan dari persamaan X kuadrat min 8X tambah 15 sama dengan 0 adalah, nah, bentuk umum persamaan kuadratnya kan tadi AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 15. Nah, untuk diskriminan itu kan dia ada rumusnya. B kuadrat min 4AC. Tinggal kita ganti aja nih. B-nya kita ganti sama min 8, A-nya kita ganti sama 1, C-nya kita ganti sama 15. Kita masukin angkanya. Min 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 15. Min 8 kuadrat itu kan 64. Nah, min 4 dikali min 1 min 4. Dikali 15 jadi min 60. Jadi diskriminannya tinggal 64 dikurang 60. 60-nya ini dari 15 dikali 1 dikali 4. Hasilnya diskriminannya sama dengan 4. Jadi nomor 26 jawabannya yang C. 27. Pada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, tentukan panjang BC. Nah, untuk khusus segitiga siku-siku, biasanya berlaku teorema Pitagoras. Cara mencari alasnya ini tinggal sisi miring kuadrat dikurang sama tinggi kuadratnya. Jadi, BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat itu kan 89 dikurang 64. Jadi, BC kuadratnya 225. Sedangkan panjang BC-nya tinggal diakarin aja nih. BC akar dari 225 itu kan 15. Jadi, nomor 27 jawabannya yang D. Untuk 28, udah sering latihan di sekolah, kita skip aja. Untuk 29, nah ini. Untuk volume bola itu kan 4/3 VR pangkat 3. Nah, di sini ada dua buah bola. Bola yang jari-jarinya 2 cm, sama bola yang jari-jarinya 3 cm. Kita bikin perbandingannya. 4/3 dikali V dikali R pangkat 3, dibanding 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Di sini R-nya saya buat R kecil untuk yang jari-jarinya 2, R besar untuk yang jari-jarinya 3. Tinggal kita masukin angkanya nih. 4/3 dikali pi dikali 2/3. 2 pangkat 3. 4/3 dikali pi dikali 3 pangkat 3. Nah, untuk menyederhanakannya, untuk yang sama kita coret. 4/3-nya kita coret. Di sini juga kita coret. Pi-nya kita coret. Pi-nya juga kita coret. Jadi sisanya tinggal 2 pangkat 3 dibanding 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. 3 pangkat 3, 27. Jadi jawabannya 8 banding 27. Gitu.
yang B. Untuk soal nomor 30, mencari nilai rata-rata, tinggal dijumlahin aja semuanya. 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7. Di sini kan ada 10 data nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal dibagi 10. Hasil penjumlahannya 79 dibagi 10. Nanti dapat jawabannya 7,9. Untuk nomor 31, perbandingan hobi yang matematika dan bahasa Arab. Matematika ada 12, bahasa Arabnya ada 10. 12 banding 10. Karena di sini di pilihan ganda nggak ada jawabannya, jadi kita sederhanain lagi. Kita bagi 2 masing-masing. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. Jadi perbandingan paling sederhananya 6 banding 5, yang C. Nah, untuk soal nomor 32, sama seperti soal sebelumnya, 64-nya ini kita rubah jadi 2 pangkat 6, 81-nya kita ubah jadi 3 pangkat 4. Terus, pangkat 6-nya ini kita kali sama setengah. 6 dikali 1, 6. Dibagi 2, 3. Jadi, 2 pangkat 6 pangkat setengah, itu hasilnya 2 pangkat 3. Nah, ini 3 pangkat 4 dikali 1/4. 4 dikali 1, 4. 4 bagi 4, 1. Gitu. Pangkatnya aja yang dikaliin. 4 dikali 1/4 itu kan 1. Jadi nanti hasilnya 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 1, 3. Jadi jawabannya 8 dikali 3 sama dengan 24. Yang A. Untuk soal nomor 33, fungsi G ditentukan dengan rumus Gx sama dengan 3x dikurang 2n. Jika G4 sama dengan 6, maka nilai n adalah, kita tulis dulu nih, G4. Jadi setiap ada X, kita ganti sama 4. 3 dikali 4 dikurang 2N. Hasilnya sama dengan 6. 4 kali 3 dikurang 2N sama dengan 6. 4 kali 3 kan 12. Nah, 12-nya kita pindahin ke kanan. Jadi, min 2N sama dengan 6 dikurang 12. Terus, min 2N sama dengan min 6. Karena kita butuh N-nya aja, makanya min 2-nya ini kita hilangin. Caranya kita bagi sama min 2. Sebelah kiri kita bagi min 2, sebelah kanan kita bagi min 2. Jadi min 2N per min 2 sama dengan N. Min 6 bagi min 2 sama dengan 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Untuk soal nomor 34, kalau translasi itu A 7,6 ditranslasikan sama T min 2,4. Tinggal kita tambahin aja nih. 7 ditambah min 2, hasilnya kan 5. Min 6 ditambah 4, hasilnya min 2. Jadi A aksennya itu 5, min 2, yang B. Untuk soal PG nomor 35, 2 dadu dilemparkan bersama satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, untuk ruang sampel 2 dadu itu kan ada 36 ruang sampel dari sini. 1.1 sampai 6.6. Ada 36 ruang sampel. Yang ditanya, peluang munculnya dadu berjumlah 10. Yang berjumlah 10 itu kan ini. 4, 6, 5, 5, sama 6, 4. Ada 3 yang berjumlah 10. Jadi nanti 3 per 36. Nah, ini kan masih bisa disederhanain lagi. Atas kita bagi 3, bawah kita bagi 3. Nanti jawabannya 1 per 12, yang C. Gitu. Untuk yang esainya, esai. Ini, soal nomor 36. Hasil dari 81 pangkat 1/4 kali 9 pangkat 3/2. 81-nya kita sederhanain jadi 3 pangkat 4. 9-nya kita sederhanain jadi 3 pangkat 2. Nah, kita beresin pangkatnya dulu di sini. 4 dikali 1/4 itu kan 1. 2 dikali 3 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi nanti tinggal 3 dikali 3 pangkat 3. 3 dikali 27, hasilnya 81. Jadi kuncinya di sini. 81-nya kita rubah ke bentuk pangkat yang paling sederhana.
9-nya juga sama. Kita rubah ke bentuk pangkat yang paling sederhana. Untuk soal nomor 37, sama seperti soal sebelumnya, Gx sama dengan 5x min 3n. Tentukan nilai n. Kita ganti Gx-nya nih, kita ganti sama 2. Jadi setiap ada x, kita ganti sama 2. 5 dikali 2 dikurang 3n sama dengan 7. 5 dikali 2, 10. Dikurang 3n sama dengan 7. Min 3n sama dengan 7 dikurang 10. Jadi min 3n sama dengan min 3. Nah, biar tinggal n-nya aja, kita bagi sama min 3. Jadi hasilnya nanti n sama dengan 1. Untuk soal nomor 38, kayak gini. Untuk menghitung jumlah lampu yang kita perlukan, kita menghitung kelilingnya dulu. 32 tambah 24 tambah 32 tambah 24. Hasilnya nanti 112 meter. Nah, untuk jarak tiap antar lampu itu kan 4 meter. Jadi nanti tinggal 112 meter dibagi sama 4. Hasilnya nanti 28. Jadi untuk bikin lampu dibutuhkan 28 lampu. Untuk 39, ini. A 1,-2 ditranslasi sama A, B hasilnya nanti 4,3. Yang ditanya nilai A sama B-nya berapa nih? Cara nyari A-nya tinggal dikurang aja. 4 dikurang sama 1. Hasilnya 3. Nyari B-nya tinggal dibalik. 3 dikurang sama min 2. 3 dikurang min 2 jadinya 5. Jadi faktor translasinya itu 3,5. Untuk soal nomor 40, jika dua persegi panjang tersebut sebangun, maka nilai X yang memenuhi adalah, ini kan kita bisa pakai logika. Ini 12, ini 36. 12 dikali berapa yang hasilnya 36? 12 dikali 3. Nah, untuk X ini juga sama. Oh, ini 8. Berarti 8 kita kali 3. Hasilnya nanti 24. Begitu. Oke, demikian pembahasan soal tryout-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.